Saya lulus tes PNS, alhamdulillah, tapi mencontek. Apakah status PNS saya Pak Ustadz? Apakah gaji saya halal? Kadang banyak jamaah kok sebenarnya nyolah tahu, cuma ingin menawa-nawa. Kira-kira Ustadz kok bisa nggak ada turun seketek? Kami selama belajar di Azhar tidak pernah mencontek sekalipun. Di Azhar kami tidak pernah mencontek sekalipun, tidak pernah mencontek. Hebat takwa Pak Ustaz. Takwa Ustaz, takwik pada Allah Ta'ala. Sistemnya ketat. Di Al-Azhar itu masuk ke kelas hanya membawa pena cie. Tidak percaya tanya ke Ustaz je. Hanya bawa pena. Jadi kawan ambo masuk lainnya ke ruangan kelas itu membawa pena cie. Sesudah itu tidak boleh bawa kertas. Dia gila kertas soal, dia lagi kertas soal. Waktunya mencari kertas soal itu kan tak ingat awak jawabannya kan, 3 soalnya. Waktu langsung ditulisnya di belakang tuh supaya tak jangan lupa tulisnya jawaban. Sementara karate jawaban tibo di jamaah mahasiswa rame, jawabnya di belakang. Sesudah itu dibaca, datang petugas mencari, kok lah ada jawaban di belakang. Dicabut visanya setahun. Maka tuan bu mahasiswa baru disampaikan itu Abdul Somad, beko kalau masuk ruang ujian maka jangan tulis jawaban di belakang, jangan tulis di kerate, jangan tulis beko angkanai deportasi setahun. Jadi andalan awak apa? Menghafal mainge. Kalau tidak lulus setahun beasiswa putui 25%. Indak lulus 2 tahun beasiswa berkurang 50%. Indak lulus 3 tahun DO, indak dikasih tiket pulang, siap-siap membuat rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Jadi kami dididik untuk tidak mencontek. Al-Azhar, Quranan kami baca di Bukit Tinggi di Pekanbaru sama dengan Quran yang ada di Azhar. Hadis yang dibaca di Pekanbaru sama dengan Sahih Bukhari yang ada di Azhar. Apa bedanya? Sistem merubah perilaku orang. Orang yang jorok, kotor, tukang buang sampah, kalau dia tinggal di Singapura jadi pembersih enggak? Bersih. Buang puntung rokok takut. Makan permen karet letak di bawah meja takut. Ada 2 yang diletak orang di bawah meja. Pertama permen karet, yang kedua tai hidung. Aku ingin meletak itu dia apa? Sistem. Waktu kami umroh transit di Singapura, siapa yang bawa rokok? Kata orang terapel, keluarkan, campakkan. Karena nanti di Singapura akan dituntut $100 cek bungkui. Orang takut di sistem. Kenapa bisa mencontek? Sistem. Siapa yang bisa merubah sistem mencontek ini? Pemimpin. Soal-soal itu. Soal itu mesti begitu. Kalau jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km, kecepatan cahaya 1 detik 300.000 km, berapa detikkah diperlukan untuk Isra dan Mi'raj? Bergizi soal CPNS kan? Ambil dulu CPNS enggak itu soalnya. Si A dengan si B, Tono, Tony dan Tini menjaga warnet. Tony menjaga di waktu pagi, Tini menjaga di waktu malam. Mereka tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Tidak mendidik. Ambo Ustaz tidak bisa merubah itu. Tapi kalau ambo jadi pemimpin, soalnya bisa dirubah, sistemnya bisa dirubah. Nah sekarang sudah kadung lulus gara-gara mencontek ini. Bagaimana hukumnya nih Pak Ustaz? Ambo ingin menjawabnya tidak sampai diam. Tapi mesti yang mau katakan, mesti yang mau jawab. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Orang yang menyogok, orang yang menerima sogok, dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pendapat ulama-ulama muktabar berdasarkan hadis man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Mencontek bagian dari menipu. Haram hukumnya. Oleh sebab itu kalau tapi tanya juga lah ustaz lain. Tanya ustaz lain, mungkin ustaz lain
Kalau menurut saya karena darurat katanya. Rupanya ini mencontek juga. Kami sama Ustadz Jel sama-sama tidak pernah mencontek di Azhar. Kami alhamdulillah dididik dengan sistem yang sangat ketat. Dan ambo ketika pulang jadi dosen, ambo pakai sistem itu. Waktu ambo ujian, jangan ada mencontek. Komplain mahasiswa, Ustadz aja yang tidak boleh, dosen yang lain boleh kok. Nemu, sangkonya ambo bodoh. Pas hari kedua, ambo bagi soal. Silakan contek, silakan. Tengoknya lain. Ambo buat soalnya beda saja. Silakan contek, cari lah. Lain pak, iyalah. Jadi bisa awak buat sistem. Itu jawaban tentang itu. Tidak ada tawar menawar. Kondisi sekarang dalam situasi panas, tidak rasanya. Ampun, tidak ada terasa panas. Apa yang harus kita siapkan sebagai generasi muda? Generasi muda kau tidak usah terlalu muluk-muluk. Sembahyang subuh tepat waktu saya lu. Kau ingin membebaskan Palestina, jago lalu jam 8. Afir Palestina. Akidahnya mesti benar, ibadahnya mesti betul, akhlaknya mesti baik. 3 saja anak muda. Akidahnya la ilaha illallah. Jangan syirik, jangan rusak akidah. Yang kedua ibadah, solat berjamaah, bangun subuh. Jangan sampai tidak solat. Yang ketiga akhlak. Tidak ada guna ilmu banyak tidak berakhlakul karimah. Al adab fauqal ilmi, akhlak di atas ilmu. Dulu saya sering berbuat dosa dan meninggalkan sholat. Alhamdulillah setelah mendengar kajian-kajian Ustadz, saya sudah bertaubat. Tapi godaan semakin besar. Sekali-kali saya khilaf dan melakukan dosa. Apa itu tanda dosa saya belum diterima, doa saya belum diterima Allah Pak Ustadz? Nyon tak jaleh tak dosa apa. Ambo kalau pertanyaannya jaleh, ambo jawab jaleh. Kalau ndak jaleh, ambo jawab indak jaleh. Jadi kalau dosanya misalnya sabu-sabu, itu bisa mau daftarkan ke BNN insyaallah. Coba jalehkan dosanya apa? Dosa ambo menipu orang buya, bisa ambo jalehkan. Dosa ambo pacaran, nikah, ndak ada solusi. Tapi kalau dia umum, maka berusaha melepaskan diri dari dosa. Dosa anak muda ini tidak banyak. Pacaran, narkoba, pergaulan bebas, itu saja, lepaskan. Komunitas ini sangat penting, pergaulan sangat penting. Kalau ada orang mengatakan jangan pilih-pilih kawan, wajib pilih-pilih kawan. Karena kawan itu besar pengaruhnya. Yang sudah membuat komunitas-komunitas anak muda ini istiqomah. Hijrah, istiqomah, husnul khatimah. Sepaket itu. Hijrah, sesudah hijrah, istiqomah, habis itu husnul khatimah. Itu yang dapat ambo sampaikan malam ini. Tentu selama 70 menit ini banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Ambo minta maaf kepada jamaah, minta ampun kepada Allah. Awak masih ada pertemuan 3 hari lagi. Besok hari Senin sampai Selasa subuh ambo di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Selasa siang baru ambo bertolak menuju Palembang. Mudah-mudahan kita bisa terus mengaji insyaallah. Amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala kesilapan. Ambo kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.